Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Son of a Rich. Film ini menceritakan tentang seorang pria anak pengusaha kaya yang hobinya menghambur-hamburkan uang ayahnya dan sering berurusan dengan polisi. Karena sang ayah capek sama kehidupan putranya, dia akhirnya menyewa seorang sutradara film untuk menjadikan pria itu sebagai seorang budak yang hidup di abad ke-18. Awalnya pria itu bingung karena hidupnya berubah sangat drastis, tapi akhirnya dia belajar tentang beberapa hal penting yang bisa merubahnya menjadi orang baik. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari seorang pria bernama Grisha yang merupakan anak dari pengusaha kaya di negara Rusia. Sayangnya, Grisha nggak bisa memanfaatkan kekayaan ayahnya dengan baik, di mana dia selalu hidup berfoya-foya dan melakukan apapun yang dia inginkan kepada orang lain. Walaupun baru berkenalan dengan seorang wanita, Grisha nggak ragu-ragu untuk mengajaknya bermain, dan kalau wanita itu berani menolak, dia akan langsung mengusirnya. Di perjalanan pulang, Grisha lalu mencoba untuk menelpon teman wanitanya, dan karena dia terlihat ngebut sambil menelpon, Grisha akhirnya diberhentikan oleh polisi. Ketika didatengin sama seorang polisi bernama Barin, Grisha langsung berbuat kurang ajar dengan melemparkan sejumlah uang. Bahkan, Grisha mencoba kabur saat SIM dan STNK-nya akan diperiksa, hingga Barin terpaksa naik ke kap mobilnya dan akhirnya membawa Grisha ke kantor polisi. Mendengar Grisha ditahan oleh polisi, sang ayah yang bernama Pasya langsung mendatangi seorang komandan yang merasa kesal karena Grisha terus aja berbuat onar. Sebenarnya, bulan lalu Pasya udah menyumbang puluhan mobil dinas bagi para polisi, sehingga komandan itu menjadi sangat bingung barang apa lagi yang ingin dia minta untuk menutup kasus Grisha. Setelah Pasya berhasil membebaskan Grisha, dia langsung marah-marah kepada putranya yang udah bertingkah kelewat batas. Bahkan Pasya sampai mengancam kalau dia akan memblokir semua kartu kredit Grisha, tapi Grisha tetap nggak peduli dan sama sekali nggak berniat untuk merubah kelakuannya. Pasya yang bingung sama perbuatan putranya, kemudian curhat kepada pacarnya bernama Tasya yang berkecimpung di dunia film dan acara televisi. Ternyata Tasya punya ide untuk membantu permasalahan Pasya, dan dia akan mengenalkan Pasya pada salah satu temannya yang merupakan sutradara film. Setelah Pasya setuju dengan ide tersebut, mereka berdua kemudian pergi ke rumah teman Tasya yang bernama Yova. Kebetulan Yova sedang berlatih gantung diri selama 5 jam untuk mengajarkan teknik ini bagi salah satu kliennya yang ingin mengancam istrinya yang hobi berselingkuh. Menganggap Yova adalah pria yang banyak ide, Tasya lalu bercerita tentang masalah yang dihadapi oleh Pasya untuk merubah sikap putranya yang udah kelewat batas. Pada saat itu, Yova memperlihatkan teknik tipuan dalam memotong jari yang membuat Pasya merasa takut dan percaya kalau dia adalah sutradara yang penuh dengan ide gila. Kemudian di malam harinya, mereka akhirnya memancing Grisha agar berlari ke jalanan kosong untuk membiusnya. Keesokan paginya, Grisha tiba-tiba aja udah berada di sebuah kandang hewan, dan ada seorang pria bernama Sergi yang memberitahu kalau dia adalah budak penjaga kuda. Grisha yang masih dalam keadaan bingung, kemudian diseret oleh seorang penjaga budak untuk dihadapkan pada tuannya yang bernama Dimitri dan anaknya yang bernama Alex. Dimitri pun lalu meminta Grisha untuk mengambilkan kudanya, tapi karena Grisha menolak perintah tersebut, dia akhirnya mendapat cambukan dari penjaga budak yang bernama Avdei.
Di saat Sergi mengajaknya kembali ke kandang kuda, Grisha kemudian mengatakan kalau dia akan menelpon ayahnya. Selain itu, Grisha juga mencoba untuk kabur dari tempat tersebut, yang malah membuatnya semakin bingung dengan lingkungan sekitar dan akhirnya nyemplung ke dalam danau. Setelah kejadian itu, Grisha lalu diberi makan oleh seorang wanita bernama Luba, tapi dia malah marah-marah dan kembali membahas tentang smartphone untuk menelpon ayahnya. Sergi dan Luba pun akhirnya memberitahu kalau mereka hidup di tahun 1860, dan karena Grisha terus aja berbicara dengan suara keras, Avde akhirnya datang untuk menangkapnya. Grisha yang dianggap sebagai budak yang berkhianat, akhirnya dibawa ke tengah-tengah desa untuk dihukum gantung seperti budak lain. Pada saat itu, Sergi menyuruh Grisha agar meminta maaf kepada tuan mereka, tapi Grisha malah berpikir kalau dia sedang berhalusinasi dan akan terbangun jika udah digantung. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang adik Alex bernama Laya yang memohon kepada ayah dan kakaknya agar memberikan kesempatan hidup bagi Grisha. Dimitri pun akhirnya setuju sama permintaan putrinya, dan ketika Grisha diturunkan dari tali gantungan, dia malah mengompol akibat ketakutan. Nggak jauh dari desa tersebut, Pasya ternyata udah bekerja sama dengan Yova dan Tasya untuk menjebak putranya di abad ke-18. Ceritanya, Pasya udah mengeluarkan banyak uang untuk menyewa semua pemeran dan beberapa orang penembak jitu yang akan membius Grisha jika dia sadar kalau hal ini hanyalah sandiwara. Dengan pengalaman Yova sebagai sutradara film, dia akan merubah semua sikap buruk Grisha dengan berbagai skenario yang udah dia rancang secara detail. Awalnya, Pasya merasa takut kalau putranya akan mengetahui sandiwara ini, tapi karena dia udah mengeluarkan uang yang sangat banyak, Pasya nggak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Yova. Di saat Pasya sedang bingung sama keadaannya, Yova kemudian menyuruh anak buahnya untuk membagikan naskah bagi para pemeran. Selain itu, para artis juga dibekali dengan alat komunikasi agar Yova bisa memberikan pengarahan kepada mereka jika situasinya nggak berjalan sesuai skenario. Selama beberapa hari, Sergi dan Avde bertugas untuk mendidik Grisha dan mengajarkan bagaimana dia harus menjalani pekerjaannya sebagai seorang budak. Grisha pun akhirnya harus membiasakan diri untuk buang air di tengah hutan dan memakan berbagai masakan zaman dulu yang tentunya sangat berbeda dari kehidupannya. Setelah Grisha terbiasa dengan kehidupan ini, Yova kemudian memulai skenario berikutnya, yaitu melibatkan Laya untuk mendekati Grisha. Ceritanya, Laya lagi bersedih karena dia akan dijodohkan dengan seorang kakek yang kaya raya, tapi Grisha sama sekali nggak menunjukkan rasa simpati, padahal Laya pernah menolongnya dari hukuman gantung. Grisha yang bosan makan daging nyamuk, akhirnya nekat mencuri ayam milik tuannya agar mereka bisa makan enak dan bulunya bisa dipakai untuk bantal. Ternyata pencurian ayam itu ketahuan oleh Avde, tapi karena Grisha nggak mau mengakui perbuatannya, Avde akhirnya menuduh Sergi sebagai pelakunya. Melihat Grisha sama sekali nggak punya rasa simpati, Pasya kemudian meminta Yova untuk menggunakan skenario yang lebih ekstrim. Sayangnya, Tasya nggak setuju dengan permintaan tersebut, dan ketika dia mulai berdebat dengan Yova, akhirnya terbongkarlah kalau Yova dan Tasya adalah mantan suami istri. Ketika Grisha sedang memancing, Sergi datang untuk memperlihatkan luka di punggungnya,
Dan pada saat itu, Grisha nggak sengaja melihat celana dalam dari seorang wanita bernama Lisa. Grisha pun akhirnya curiga kalau celana dalam itu berasal dari masa depan, sehingga dia langsung memaksa Lisa untuk memperlihatkan anunya yang ternyata hanya tertutup bulu keriting. Gara-gara kejadian tersebut, Pasya ingin menyudahi usaha ini karena dia menganggap kalau putranya adalah sampah yang juga hidup di masa lalu. Namun anak buah Yova tiba-tiba memberitahu kalau Grisha sedang bertanya kepada seorang pria di mana dia bisa menemukan gadis berambut pirang yang bernama Lisa. Ketika Grisha datang ke rumah Lisa, dia langsung meminta maaf atas kejadian barusan dan merasa menyesal karena udah berbuat gak sopan kepada seorang gadis. Ternyata wajah cantik Lisa bisa membuat Grisha merasa jatuh hati, dan karena Pasya melihat sedikit perubahan dari putranya, dia akhirnya batal menutup proyek ini. Lalu pada suatu malam, desa tersebut kemudian mengadakan suatu acara tradisi di mana para pemuda dan pemudi akan mencari jodoh. Menurut tradisi tersebut, mereka akan menghabiskan malam ini bersama pasangan masing-masing, dan sesuai dengan legenda yang beredar, pasangan itu akan berjodoh sampai menjadi suami istri. Karena Laya udah disetting sebagai pemeran utama wanita, dia lalu berusaha untuk mendekati Grisha dan mengatakan kalau dia akan bunuh diri jika menikah dengan seorang kakek. Yova pun akhirnya menyuruh Laya untuk pergi ke pinggir danau, tapi Grisha ternyata malah cuek dan mendekati Lisa yang sedang sendirian. Di saat Grisha berbicara dengan Lisa, dia kemudian bercerita tentang teknologi di masa depan seperti kecanggihan smartphone dan pesawat terbang. Pada saat itu, Yova lalu menyuruh Sergi untuk bertanya tentang keberadaan Laya, sehingga Grisha akhirnya baru ingat kalau Laya akan bunuh diri di tepi danau. Ketika melihat kedatangan Grisha, Laya langsung berpura-pura sedang tenggelam dan mengatakan kalau dia nggak mau dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Grisha pun akhirnya membawa Laya ke sebuah kereta kuda, dan di waktu Laya ingin merayunya untuk bercinta, Grisha malah pergi meninggalkannya. Setelah berganti pakaian, Grisha kemudian mencari Lisa di rumahnya, sehingga Tasya langsung menyuruh Lisa untuk bersiap-siap. Di sana, Grisha mengatakan kalau dia ingin mengajak Lisa untuk berbicara sepanjang malam, tapi Lisa ternyata menolak ajakan itu dengan alasan kalau dia nggak mendapat izin dari ayahnya. Mengetahui Grisha jatuh hati kepada Lisa, Yova lalu memberitahu kalau hal ini terjadi di luar dugaannya, sehingga dia menugaskan Lisa untuk menggantikan peran Laya. Yova pun akhirnya meminta Lisa untuk berhubungan dekat dengan Grisha, karena dia yakin kalau Grisha akan berubah menjadi pria baik jika ada seorang wanita yang dia cintai. Beberapa waktu kemudian, Avde yang baru pulang dari pusat kota tiba-tiba memberitahu Dimitri kalau Alex telah memukul seorang polisi akibat mabuk. Mendengar kejadian itu, Grisha jadi teringat tentang pengalamannya yang juga pernah berlaku kasar kepada seorang polisi dan membuat ayahnya merasa sangat marah. Ketika Dimitri kembali dari kantor polisi, dia lalu memberitahu kalau Alex akan dihukum cambuk sebanyak 20 kali dan meminta Grisha untuk menggantikan Alex. Dimitri pun akhirnya berjanji akan memberikan dokumen kebebasan agar Grisha bisa berhenti sebagai seorang budak dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Grisha akhirnya menerima hukuman cambuk dari seorang polisi untuk menggantikan posisi Alex. Setelah itu, Grisha kemudian datang untuk meminta surat kebebasannya,
Tapi karena Dimitri sedang pergi ke desa lain, dia malah mendapat perlakuan buruk dari Alex. Sesuai naskah yang diberikan oleh Yova, Alex selalu mengatakan kalau dia ingin membatalkan perjanjian mereka, dan tanpa disangka Grisha ternyata mampu menahan emosinya. Grisha pun akhirnya pasrah melanjutkan kehidupannya sebagai budak, dan sejak saat itulah dia mulai menikmati kedekatannya dengan Lisa yang sering mengajarkannya untuk menunggang kuda. Di saat lagi berjalan-jalan, Grisha dan Lisa kemudian gak sengaja menemukan Alex dan Laya yang lagi bergoyang-goyang di dalam kereta. Gara-gara kejadian itu, Yova akhirnya terpaksa memecat Alex dan Laya karena takutnya lama-lama Grisha akan mengetahui kalau mereka berdua bukanlah kakak beradik. Lalu di malam harinya, Grisha bercerita kalau dia pengen banget menghajar Alex, tapi dia jadi teringat tentang sikapnya sendiri yang sering berbuat kasar seperti Alex. Ternyata pengakuan itu membuat Lisa merasa jatuh hati kepada Grisha, sehingga Pasya dan yang lainnya akhirnya menganggap kalau mereka berhasil merubah Grisha menjadi orang baik. Sementara itu di tempat lain, Laya yang baru dipecat dari pekerjaannya kebetulan aja diundang ke sebuah acara talk show. Di acara itu, Laya kemudian bercerita tentang proyek yang lagi dijalankan oleh Yova dengan menambahkan kebohongan kalau Grisha disiksa habis-habisan dan diberi makan seperti hewan. Berkat cerita yang berlebihan dari Laya, pengakuan itu ternyata mendapat respon dari pihak kepolisian yang berjanji akan memeriksa proyek tersebut. Pasya dan Yova pun bingung harus berbuat apa, dan mereka juga takut kalau polisi akan menggerebek tempat ini sebelum bisa mengubah Grisha menjadi pria baik. Gara-gara berita tersebut, Yova dan Tasya kemudian mengumpulkan staf mereka untuk memikirkan suatu cara agar Grisha bisa melakukan tindakan yang heroik. Kebetulan salah satu dari mereka memiliki sebuah ide dengan membuat sekelompok karakter baru, yaitu sosok Genghis Khan beserta pasukannya dari Mongol. Ketika lagi asik berduaan, Lisa akhirnya mengaku kalau dia sangat menyukai Grisha dan meminta Grisha percaya kepadanya jika suatu saat nanti mereka berdua harus berpisah. Di waktu yang sama, Sergi tiba-tiba datang dalam keadaan panik untuk mengajak mereka berdua segera kembali ke desa dan melihat kedatangan pasukan Mongol. Di saat Grisha sampai di alun-alun desa, para artis kemudian memainkan sebuah adegan di mana Genghis Khan ingin meminta seorang gadis. Pada saat itu, sang ayah lalu mencoba untuk menyelamatkan putrinya, tapi sayangnya dia malah terbunuh dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan prajurit Mongol. Untuk menghormati kematian sang ayah, Genghis Khan akhirnya batal mengambil gadis tersebut, dan tiba-tiba dia ingin menukarnya dengan Lisa. Semua orang pun lalu berharap kalau Grisha akan bertarung demi melindungi Lisa, namun ternyata Grisha malah merasa takut dan akhirnya memilih untuk pergi. Di saat semua orang sedang bingung, Pasya kemudian meminta seorang penembak jitu untuk membius Grisha yang sedang ketakutan. Tapi Yova menolak permintaan tersebut karena dia percaya kalau Grisha sedang merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan wanita yang ia cintai. Setelah berpikir cukup lama, Grisha lalu menunggang kuda untuk kembali ke alun-alun dan langsung membawa Lisa kabur dari desa itu sesuai dengan harapan Yova. Mereka berdua pun akhirnya sampai di sebuah pom bensin, dan ketika Grisha lagi bingung sama keadaan ini, penembak jitu akhirnya terpaksa membiusnya.
Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian juga tiba di desa tersebut dan langsung menahan semua orang yang terlibat dalam proyek ini. Pada saat itu, Laya kemudian menunjuk Yova sebagai pemimpin mereka, tapi beruntung Yova dan Tasya punya alasan yang kuat kalau mereka sedang membuat film. Setelah kejadian tersebut, Grisha akhirnya kembali ke kehidupan lamanya, di mana Pasya mengarang cerita kalau Grisha koma selama 3 bulan akibat ditabrak mobil. Namun dari pengalaman itu, Grisha ternyata udah berubah menjadi pria baik, yang akhirnya datang menemui polisi bernama Barin untuk memberikan mobilnya sebagai hadiah. Di waktu Grisha lagi minum-minum di sebuah klub malam, dia tiba-tiba aja melihat kedatangan Laya yang kebetulan sedang berkencan dengan Alex. Di tempat itu, Grisha kemudian bertanya tentang keberadaan Lisa, tapi sayangnya Alex dan Laya nggak mau berbicara apapun dan menganggap kalau Grisha udah salah orang. Karena Alex dan Laya merasa kasihan, mereka berdua lalu mengantar Grisha ke sebuah tempat berkuda untuk bertemu dengan Lisa yang ternyata sangat merindukannya. Grisha pun akhirnya datang menemui sang ayah yang akan menikah dengan Tasya untuk berterima kasih atas proyek tersebut sehingga dia bisa berkenalan dengan Lisa. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Son of a Rich. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.